Teman-teman, pernah nggak sih kalian bayangin ondel-ondel anak main pasir putih di pantai sambil bawa mainan lucu? Tiba-tiba ketemu kepiting dan kelomang terus digigit? Waduh, tapi tenang, ada Stitch dan Annie yang siap menolong. Ceritanya bikin ngakak campur gemes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi di channel kesayangan kita, tempat di mana dunia imajinasi jadi nyata bareng ondel-ondel lucu, Stitch, dan teman-teman lainnya. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe channel ini biar kamu nggak ketinggalan keseruan terbaru dari dunia ondel-ondel dan kawan-kawan. Aktifkan juga lonceng notifikasinya ya. Bel kilauan. Dan jangan lupa tulis sholawat terbaik kalian untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya di kolom komentar, ya teman-teman. Bunga Mawar. Tulis juga kalian nonton dari daerah mana nih? Siapa tahu kita bisa sapa satu-satu di video selanjutnya. Suasana pagi itu begitu cerah di pantai Landes NPIK 2, tempat yang dikenal dengan pasir putihnya yang halus seperti tepung terigu premium, dan deburan ombaknya yang bikin hati tenang kayak diselimuti guling empuk. Matahari baru saja naik, belum terlalu terik, tapi sudah cukup hangat untuk menggelitik kulit. Angin laut bertiup pelan, bawa aroma garam laut yang bikin semangat langsung naik level. Di balik pohon kelapa yang bergoyang pelan, muncullah sosok kecil yang penuh warna. Ya, itu dia, si ondel-ondel anak kesayangan kita, Annie. Annie pagi itu tampil super ceria, lengkap dengan kostum khas ondel-ondel yang versi mini, warna merah, kuning, hijau ngejreng, dan di kepala ada mahkota berbulu warna-warni yang melambai-lambai ditiup angin. Tangannya menenteng ember plastik warna biru muda, satu set cetakan pasir bentuk ikan, bintang laut, dan kura-kura, plus kop kecil yang udah dia kasih stiker unicorn sendiri di gagangnya. Di punggungnya ada ransel kecil bergambar Stitch, yang isinya bukan bekal makanan, tapi koleksi cangkang kerang yang dia pungut minggu lalu. Lucunya, Annie udah ngasih nama ke semua kerangnya, dari COCA sampai kerang Bobby. Begitu kakinya menginjak pasir putih yang lembut, Annie langsung melompat-lompat kayak kelinci kena semangat. Wah, ini pantainya kayak di TV. Teriaknya sambil lari-lari kecil membentuk lingkaran di pasir. Dia sampai bikin jejak kaki yang bentuknya kayak donat digigit. Saking semangatnya, embernya sampai kelempar sendiri, dan skopnya nyangkut di semak kecil. Tapi Annie nggak peduli, yang penting dia udah nyampe pantai. Lalu, dengan ekspresi serius layaknya insinyur konstruksi, Annie jongkok dan mulai menyekop pasir. Tapi baru 2 sekop, dia terdiam. Ada sesuatu yang bergerak pelan di dekat sepatunya. Hah? Itu apa ya? Gumamnya sambil merunduk. Dia mendekat pelan-pelan, kayak detektif yang lagi ngintip pelaku kejahatan. Matanya melotot penuh penasaran. Dan ternyata, itu seekor kelomang kecil yang lagi jalan santai bawah rumahnya. Bentuknya lucu banget. Cangkangnya spiral berwarna krem, dengan kaki-kaki kecil mencuat dari bawahnya. Kelomang itu jalan pelan-pelan, kayak lagi nyari tempat ngopi sore. Annie langsung girang. Ih lucu banget, kamu dari mana sih? Mau main juga ya? Dia lalu duduk bersila dan mengamati si kelomang dengan takjub, seolah-olah itu alien dari planet pasir. Tapi belum habis rasa kagum Annie, pandangannya tertumbuk pada satu sosok lain yang gak kalah bikin penasaran. Seekor kepiting kecil dengan warna merah muda pastel. Kepiting ini kayak satpam pantai. Jalannya mantap, menyamping, dan matanya bolak-balik mantau sekitar. Annie langsung ngakak. Hahaha, lucu banget sih gaya jalan kamu. Kanan kiri, kanan lagi, balik lagi. Dia sampai menirukan gaya jalan kepiting sambil merayap di pasir. Momen itu benar-benar jadi momen absurd yang menggemaskan. Di tengah kegembiraan dan kehebohan kecil itu, Annie mulai main peran sendiri. Dia bikin suara-suara karakter. Aku adalah Ratu Pasir. Aku memerintahkan semua kelomang untuk membuat benteng pasirku. Dan kelomang kecil itu, entah sadar atau enggak, kayak menurut, dia malah mulai jalan ke arah tumpukan pasir Annie. Nah tuh, nurutkan dia, kata Annie bangga sambil angguk-angguk penuh percaya diri. Sementara itu, kamera imajinasi kita menangkap suasana di sekitar. Beberapa burung camar beterbangan di atas, suaranya melengking lembut. Air laut tampak berkilau kena pantulan sinar matahari, kayak kaca dihiasi glitter. Jauh di ujung pantai, ada anak-anak lain yang juga lagi main bola, bikin suasana makin meriah. Tapi Annie tetap tenggelam dalam dunianya sendiri.
Dunia di mana ondel-ondel anak bisa ngobrol sama kelomang dan jadi ratu pasir dalam sekejap. Dia mulai bikin istana pasir kecil pakai cetakan ikan. Tapi karena pasirnya agak basah, cetakannya malah jadi kayak ikan gepeng. Waduh, ini ikannya kayak abis kejebak pintu kulkas, komentar Annie sambil ketawa. Tapi dia nggak nyerah. Dicoba lagi, kali ini cetakan bintang laut. Hasilnya mendingan, tapi tetap miring. Annie cuma nyengir. Yah, bintang lautku mabok laut nih. Lalu dia duduk santai, napas ngos-ngosan dikit karena terlalu heboh sendiri. Tapi matanya tetap menyala-nyala, penuh semangat. Tangannya udah belepotan pasir. Bajunya pun mulai berbintik pasir halus. Tapi itu nggak mengurangi semangatnya. Malah Annie makin semangat sambil ngomong ke kelomang yang masih ngeliatin dia. Kamu tunggu di sini ya, aku mau bikin jalan tol dari pasir, biar kamu bisa muter-muter. Waduh, kelomang disuruh naik tol. Dan benar saja, Annie mulai membuat jalan tol kecil pakai sekopnya. Dia buat jalur panjang dari istana pasir sampai ke ujung halaman rumah pasir yang dia bangun. Sambil bikin, dia nyanyi-nyanyi sendiri lagu gubahan. Kelomang naik mobil pasir, melaju tanpa bensin turu-turu. Nada lagunya sih mirip lagu anak-anak, tapi liriknya orisinal banget, ala Annie yang super kreatif. Saat dia lagi serius membangun gerbang tol pasir, Annie gak sadar bahwa kelomangnya mulai mendekat, dan ini jadi awal dari kejadian lucu berikutnya. Tapi itu cerita di paragraf 2. Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata bahagia. Suasana pagi itu begitu cerah di pantai Landes NPIK 2, tempat yang dikenal dengan pasir putihnya yang halus seperti tepung terigu premium, dan deburan ombaknya yang bikin hati tenang kayak diselimuti guling empuk. Matahari baru saja naik, belum terlalu terik, tapi sudah cukup hangat untuk menggeliti kulit. Angin laut bertiup pelan, bawa aroma garam laut yang bikin semangat langsung naik level. Di balik pohon kelapa yang bergoyang pelan, muncullah sosok kecil yang penuh warna. Ya, itu dia, si ondel-ondel anak kesayangan kita, Annie. Annie pagi itu tampil super ceria, lengkap dengan kostum khas ondel-ondel yang versi mini, warna merah, kuning, hijau ngejreng, dan di kepala ada mahkota berbulu warna-warni yang melambai-lambai ditiup angin. Tangannya menenteng ember plastik warna biru muda, satu set cetakan pasir bentuk ikan, bintang laut, dan kura-kura, plus kop kecil yang udah dia kasih stiker unicorn sendiri di gagangnya. Di punggungnya ada ransel kecil bergambar Stitch, yang isinya bukan bekal makanan, tapi koleksi cangkang kerang yang dia pungut minggu lalu. Lucunya, Annie udah ngasih nama ke semua kerangnya, dari COCA sampai kerang Bobby. Begitu kakinya menginjak pasir putih yang lembut, Annie langsung melompat-lompat kayak kelinci kena semangat. Wah, ini pantainya kayak di TV. Teriaknya sambil lari-lari kecil membentuk lingkaran di pasir. Dia sampai bikin jejak kaki yang bentuknya kayak donat digigit. Saking semangatnya, embernya sampai kelempar sendiri, dan skopnya nyangkut di semak kecil. Tapi Annie nggak peduli, yang penting dia udah nyampe pantai. Lalu, dengan ekspresi serius layaknya insinyur konstruksi, Annie jongkok dan mulai menyekop pasir. Tapi baru 2 sekop, dia terdiam. Ada sesuatu yang bergerak pelan di dekat sepatunya. Hah? Itu apa ya? Gumamnya sambil merunduk. Dia mendekat pelan-pelan, kayak detektif yang lagi ngintip pelaku kejahatan. Matanya melotot penuh penasaran. Dan ternyata, itu seekor kelomang kecil yang lagi jalan santai bawah rumahnya. Bentuknya lucu banget. Cangkangnya spiral berwarna krem, dengan kaki-kaki kecil mencuat dari bawahnya. Kelomang itu jalan pelan-pelan, kayak lagi nyari tempat ngopi sore. Annie langsung girang. Ih, lucu banget. Kamu dari mana sih? Mau main juga ya? Dia lalu duduk bersila dan mengamati si kelomang dengan takjub, seolah-olah itu alien dari planet pasir. Tapi belum habis rasa kagum Annie, pandangannya tertumbuk pada satu sosok lain yang gak kalah bikin penasaran. Seekor kepiting kecil dengan warna merah muda pastel. Kepiting ini kayak satpam pantai. Jalannya mantap, menyamping, dan matanya bolak-balik mantau sekitar. Annie langsung ngakak. Hahaha, lucu banget sih gaya jalan kamu. Kanan kiri, kanan lagi, balik lagi. Dia sampai menirukan gaya jalan kepiting sambil merayap di pasir. Momen itu benar-benar jadi momen absurd yang menggemaskan. Di tengah kegembiraan dan kehebohan kecil itu, Annie mulai main peran sendiri. Dia bikin suara-suara karakter. Aku adalah Ratu Pasir.
Aku memerintahkan semua kelomang untuk membuat benteng pasirku. Dan kelomang kecil itu, entah sadar atau enggak, kayak menurut, dia malah mulai jalan ke arah tumpukan pasir Annie. Nah tuh, nurutkan dia, kata Annie bangga sambil angguk-angguk penuh percaya diri. Sementara itu, kamera imajinasi kita menangkap suasana di sekitar. Beberapa burung camar beterbangan di atas, suaranya melengking lembut. Air laut tampak berkilau kena pantulan sinar matahari, kayak kaca dihiasi glitter. Jauh di ujung pantai, ada anak-anak lain yang juga lagi main bola, bikin suasana makin meriah. Tapi Annie tetap tenggelam dalam dunianya sendiri. Dunia di mana ondel-ondel anak bisa ngobrol sama kelomang dan jadi ratu pasir dalam sekejap. Dia mulai bikin istana pasir kecil pakai cetakan ikan. Tapi karena pasirnya agak basah, cetakannya malah jadi kayak ikan gepeng. Waduh, ini ikannya kayak abis kejebak pintu kulkas, komentar Annie sambil ketawa. Tapi dia nggak nyerah. Dicoba lagi, kali ini cetakan bintang laut. Hasilnya mendingan, tapi tetap miring. Annie cuma nyengir, "Yah, bintang lautku mabok laut nih." Lalu dia duduk santai, napas ngos-ngosan dikit karena terlalu heboh sendiri. Tapi matanya tetap menyala-nyala, penuh semangat. Tangannya udah belepotan pasir. Bajunya pun mulai berbintik pasir halus. Tapi itu nggak mengurangi semangatnya. Malah Annie makin semangat sambil ngomong ke kelomang yang masih ngeliatin dia. "Kamu tunggu di sini ya, aku mau bikin jalan tol dari pasir, biar kamu bisa muter-muter." Waduh, kelomang disuruh naik tol. Dan benar saja, Annie mulai membuat jalan tol kecil pakai skopnya. Dia buat jalur panjang dari istana pasir sampai ke ujung halaman rumah pasir yang dia bangun. Sambil bikin, dia nyanyi-nyanyi sendiri lagu gubahan. Kelomang naik mobil pasir, melaju tanpa bensin turu-turu. Nada lagunya sih mirip lagu anak-anak, tapi liriknya orisinal banget, ala Annie yang super kreatif. Saat dia lagi serius membangun gerbang tol pasir, Annie gak sadar bahwa kelomangnya mulai mendekat, dan ini jadi awal dari kejadian lucu berikutnya. Tapi itu cerita di paragraf 2. Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata bahagia. Setelah kejadian digigit kelomang dan diselamatkan, Stitch ala superhero lucu, Annie jadi makin semangat. Sambil masih sesekali ngelus-ngelus jari kelingking kakinya yang tadi sempat kena cubitan kecil, ia bangkit dan teriak ke arah ondel-ondel yang sedang duduk santai di bawah payung warna pelangi sambil minum es kelapa muda. "Hei ondel-ondel Cimug, sini dong, kita bangun istana pasir." Ondel-ondel anak itu langsung bangun. Dengan gaya khasnya yang goyang kanan-kiri seperti sedang ngedance TikTok, terus melangkah pelan-pelan dengan gerakan lucu ke arah Annie dan Stitch. Karena bentuk tubuhnya besar dan pakai hiasan khas di kepala, jejak langkah ondel-ondel di pasir tuh bener-bener kayak cetakan loyang donat raksasa. Setiap kali dia jalan, pasirnya, ples-ples, nyatu ke kaki, dan anak-anak lain yang main pasir langsung pada ngelihatin. "Wih, ondel-ondel masuk arena," kata Stitch sambil pasang gaya MC lomba. "Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, inilah kontestan kita selanjutnya. Pendatang dari Betawi Selatan, Raja Dandanan, pemilik cengkerama sejuta gaya, ondel-ondel Cimug." Annie langsung tepuk tangan heboh sambil ngakak. Ondel-ondel bukannya malu, malah ikutan pasang gaya peach dan goyang pundak kanan-kiri. Asli, pantai itu mendadak kayak panggung fashion show ondel-ondel. Mereka bertiga lalu mulai membuat mega proyek istana pasir. Annie yang paling cerewet soal desain. "Stitch, kamu bikin menara, aku bikin dapur. Ondel-ondel, kamu bagian tembok depan sama gerbang, ya?" kata Annie sambil tunjuk-tunjuk bagian pasir dengan skopingnya. Stitch langsung jongkok dan mulai nyendok pasir, bikin tower yang tingginya hampir sejengkal. Dia bahkan pakai kerang buat hiasan puncaknya. Ondel-ondel anak agak bingung awalnya. Dia pegang ember biru, terus ngeliatin Annie dan Stitch yang udah pro banget. Tapi akhirnya dia ikutan, dan bikin gerbang istana dari 2 sandal jepit yang ditancepin miring ke pasir. Kocaknya, dia pasang bendera kecil dari sendok es krim yang ditempel daun kelapa mini di atasnya. "Wah, kreatif juga si Cimug," kata Stitch sambil kasih jempol. Istana pasir mereka bentuknya kayak rumah boneka besar, lengkap sama jalan kecil dari kerikil, pagar dari stik es krim, dan atap dari tempurung kelapa. Lucunya, di depan gerbang, ondel-ondel naruh boneka kelinci kecil dan bilang, "Ini penjaga kerajaan pasir, namanya Pak Telinga Panjang." Annie langsung ketawa sampai guling-guling.
Sementara Stitch udah sibuk ngatur batu-batu kecil jadi taman bunga pasir. Selesai bikin istana pasir, mereka nggak berhenti sampai situ. Sekarang, lomba lari kecil sambil bawa ember, teriak Annie. Stitch langsung loncat kayak kanguru sambil ambil ember oranye. Ondel-ondel pun siap-siap, pegang ember ungu, walau jalannya agak ngangkang karena kostumnya. Tapi malah itu yang bikin semua yang nonton ngakak. Anak-anak lain yang main di sekitar juga ikutan teriak, "Ayo lari!" Mereka berlari kecil sepanjang 10 meteran di pasir lembut. Misi utamanya adalah bawa air laut pakai ember kecil, terus siram pasir buat bikin sungai mini. Tapi tentu aja, nggak semua berjalan lancar. Stitch semangat banget. Larinya kayak mau kejuaraan dunia. Tapi pas balik dari laut, dia kesandung jejak kaki ondel-ondel sendiri dan bletak. Air tumpah semua. Embernya malah nyangkut di kepala kayak topi badut. Stitch jadi kepiting ninja, teriak Annie sambil tertawa keras. Lalu Stitch malah pose ala Power Ranger, bikin semua anak yang nonton ketawa bareng. Lalu tiba-tiba, Annie hilang dari pandangan. Annie? Kamu di mana?" teriak Stitch panik. Ternyata, Annie tertimbun pasir. Bukan karena tanah longsor, tapi karena ulahnya sendiri. Dia baring di pasir, minta ondel-ondel dan Stitch nutupin badannya pakai pasir sampai cuma kepala yang kelihatan. "Aku jadi patung hidup," katanya. Lucunya, di atas kepalanya masih terpasang hiasan khas ondel-ondel, kayak rumbai warna-warni yang bikin penampilannya jadi kayak totem putri Betawi. Stitch duduk di sebelahnya sambil pegang ember merah dan sekop kuning. Dia tampak serius seolah-olah dia yang ngekubur Annie barusan. Tapi matanya lirik kanan-kiri, terus dia bisik ke ondel-ondel, "Gimana kalau kita pura-pura nggak nemu Annie selama 10 menit? Ondel-ondel langsung nutup mulut pakai tangan gedenya, berusaha nahan tawa. Tapi Annie yang masih dikubur udah nggak tahan ketawa. "Waduh, jangan gitu dong. Pasirnya masuk hidung nih," katanya sambil cekikikan. Akhirnya mereka semua tertawa bareng. Lalu dengan bantuan Stitch dan ondel-ondel, Annie dibebaskan dari penjara pasir. Mereka lalu duduk bertiga di atas tikar, minum es kelapa muda, sambil ngeliatin jejak kaki kecil yang berserakan di pasir putih. Langit masih cerah, angin pantai sepau-sepau, dan suara ombak jadi latar belakang sempurna buat momen kebersamaan yang lucu, hangat, dan penuh canda tawa. Tapi, tiba-tiba Stitch berdiri sambil nunjuk ke arah laut. Matanya membelalak. "Annie, Jim, kalian lihat itu?" Annie dan ondel-ondel langsung ikut nengok. Dari kejauhan, seekor burung camar datang dan nyolong topi jerami ondel-ondel. "Kejar! Kejar!" teriak Stitch paling kenceng sambil ngacir duluan kayak pelari maraton. Annie langsung lompat dari tikar. Sementara ondel-ondel anak itu lari dengan gaya khasnya yang goyang kanan-kiri kayak boneka, angin kena kipas angin turbo. Bayangin aja, di pantai, Stitch dengan tubuh birunya kayak gumpalan awan yang loncat-loncat, Annie dengan rambut dikuncir dua sambil bawa skop mainan, dan ondel-ondel besar dengan hiasan kepala menjulang. Semua ngejar burung camar yang terbang rendah sambil bawa topi jerami pakai paruhnya. "Itu topi favorit gue," teriak ondel-ondel sambil loncat, padahal si camar udah terbang agak tinggi. Lucunya, setiap kali ondel-ondel loncat, hiasan kepalanya kayak bergetar sendiri. Anak-anak yang lain malah pada teriak, "Ayo ondel-ondel, kamu bisa terbangin camar balik." Burung camar itu seperti tahu sedang dikejar, dia malah muter-muter rendah di atas pasir, seakan-akan ngajak main kejar-kejaran. "Dia ngeprank kita," kata Annie sambil ngos-ngosan. Stitch malah ambil ember kuning, terus lempar ke udara kayak mau nangkep burung itu. Tapi tentu aja, burungnya terbang ke samping, embernya malah nyangkut ke kepala ondel-ondel. "Wah, mati gaya nih," teriak ondel-ondel sambil muter-muter nggak bisa lihat jalan. Akhirnya Stitch buka ember itu dari kepala ondel-ondel, sambil ketawa sampai perutnya sakit. "Cimug, kamu kayak robot mainan rusak." Annie pun ikut duduk sambil ketawa. Mereka bertiga akhirnya pasrah. Si camar sekarang udah terbang ke arah pohon kelapa, lalu naruh topi jerami itu di atas sarangnya. Stitch mengernyitkan mata. Wah, mungkin dia pikir itu bahan buat sarang dia. Ondel-ondel maju pelan-pelan, lalu dengan hati-hati dia naik ke batu besar yang dekat pohon kelapa. Karena badannya besar dan berat, batu itu agak goyang pas dia injak. Tapi ondel-ondel tetap semangat. Dengan tongkat mainan yang dia bawa tadi,
yang dipakai buat bikin pagar istana pasir, dia jangkau topi jeraminya pelan-pelan. Sedikit lagi, dan blue. Dia jatuh dari batu, nyungsep ke pasir. Tapi lucunya, dia jatuh dalam posisi duduk. Jadi hiasan kepalanya kayak tumpukan es krim yang nempel di pasir. Gue nyerah, topi itu takdirnya buat jadi milik Camar, katanya pasrah. Tapi Stitch nggak rela. Dia maju, naik ke batu, lalu dengan lompatan mini kayak ninja, dia berhasil raih topi itu, lalu lempar ke arah Annie. Stitch penyelamat topi. Annie langsung nangkep topi itu dan lari ke arah ondel-ondel yang masih duduk di pasir. Tadaa, nih topimu, pangeran pasir. Ondel-ondel terharu banget. Dia ambil topi itu, lalu pasang di atas kepalanya. Tapi karena hiasan kepala ondel-ondel besar banget, topi jerami itu cuma bisa nyangkut miring di atas rumbai warna-warni. Jadinya malah kayak kombinasi antara kobau Betawi dan badut pantai. Semua anak-anak yang nonton langsung tepuk tangan sambil ketawa ngakak. Setelah momen epik itu, mereka bertiga duduk bareng lagi. Tapi kali ini datang sekelompok anak-anak lain. Ada 5 orang anak, dari umur 4 sampai 10 tahun, yang ngajak gabung. "Kak, kita boleh main bareng gak?" kata salah satu anak, sambil nunjuk ke istana pasir yang tadi udah dibangun. "Boleh banget," kata Annie sambil berdiri semangat. "Tapi kalian harus ikut lomba." "Lomba apa, Kak?" "Lomba lari estafet bawa kerang, lalu tancap ke benteng pasir," jawab Stitch sambil ngasih contoh gaya lari gaya slow motion. Ondel-ondel ikut kasih contoh dengan gaya dramatis. Bawa kerang di atas kepala kayak bawa api obor olimpiade. Dan lomba pun dimulai. Mereka bikin tim-timan. Tim A, Annie, Stitch, satu anak kecil bernama Rafa. Tim B, ondel-ondel, dan 2 anak lain, Mita dan Zaki. Mereka semua harus lari dari garis start, ambil kerang dari ember, lalu lari ke istana pasir dan tancapkan kerang itu sebagai hiasan tembok. Tapi karena lari di pasir, semua gerakannya jadi lucu. Stitch sering kepleset. Annie semangat banget sampai nggak sadar lari ngelewatin istananya. Ondel-ondel malah bawa 2 kerang sekaligus sambil nari Betawi. "Kakak, lombanya malah kayak drama musikal," teriak salah satu anak yang jadi juri. Semua ketawa. Akhirnya lomba berakhir imbang, karena semua tim nyumbang kerang paling lucu. Ada yang kerangnya digambar muka, ada yang dihias pakai daun, ada juga yang disusun jadi tulisan, "Cimuk the Hero," di dinding pasir. Stitch ngasih medali dari tutup botol buat semuanya. "Pemenangnya adalah semua yang ketawa hari ini," katanya sambil angkat tangan ke langit. Langit pun mulai berwarna oranye, tanda matahari mulai turun. Mereka duduk bareng, makan bekal dari kotak masing-masing. Ada yang bawa nasi goreng, ada yang bawa roti isi, ada juga yang bawa ciki rasa keju. Ondel-ondel pun ikutan ngemil sambil nyanyi lagu anak-anak dengan suara pelan, jadi suasananya adem banget. Tiba-tiba Stitch berdiri dan teriak, "Nanti kita main lagi kan di sini?" Semua anak langsung jawab, "Iya, Aa." Dan dari kejauhan, burung camar tadi masih terbang mengitari mereka. Kali ini nggak nyolong topi, tapi kayak ikut senyum ngeliat kebahagiaan anak-anak di pasir putih itu. Sore makin condong ke arah senja. Warna langit di atas pantai Landes NPIK 2 berubah jadi gradasi jingga dan ungu. Kayak lukisan yang pelan-pelan digores kuas raksasa dari ujung langit. Angin laut makin lembut, membawa aroma asin bercampur sisa tawa anak-anak yang masih terdengar menggema dari sudut-sudut pantai. Ondel-ondel, Annie, dan Stitch kini duduk bertiga di atas tikar. Tubuh mereka penuh pasir, pipi belepotan sisa makanan, tapi hati mereka penuh tawa dan kehangatan. Kalian sadar nggak? Dari tadi kita belum mandi," ujar Stitch sambil nunjuk kakinya yang udah putih semua kena pasir. "Loh, kamu kan dari tadi juga udah berendam setengah badan di pasir." "Stitch," jawab Annie sambil ngikik. Ondel-ondel mengangguk. "Aku kayaknya udah nyatu sama pasir pantai. Coba deh, colok jariku, bisa jadi kayak donat isi pasir." Mereka pun bangkit, lalu mulai jalan pelan-pelan ke arah pancuran umum untuk bilas kaki. Tapi di tengah perjalanan, Stitch iseng lempar pasir kecil ke arah ondel-ondel. "Dor," katanya. Ondel-ondel langsung pura-pura kena tembak, muter-muter, lalu jatuh ke pasir dengan dramatis. "Gue tewas demi pasir putih." Annie nggak mau kalah. Dia juga ikutan lempar pasir ke Stitch, dan jadilah perang pasir dadakan. Mereka tertawa,
saling kejar-kejaran pelan. Beberapa pengunjung pantai lainnya sampai ikutan nonton dan malah pada sorak-sorai, "Hore! Lagi! Lagi!" Setelah puas bercanda, mereka bertiga akhirnya cuci kaki, bersihin badan, dan siap-siap pulang. Tapi sebelum benar-benar ninggalin pantai, ondel-ondel berhenti, lalu berdiri di tepi pasir, mandang laut lepas. Annie dan Stitch ikut berdiri di sampingnya. "Teman-teman," ujar ondel-ondel dengan suara agak pelan tapi hangat. "Terima kasih ya. Hari ini kalian bikin aku ngerasa kayak anak-anak lagi. Bukan cuma boneka hias, bukan cuma simbol kota, tapi teman main, teman tawa, teman pasir." Stitch memeluk kaki ondel-ondel sambil nyengir. "Kamu bukan simbol kota. Kamu simbol keseruan." Annie juga angkat tangan ke udara, lalu nunjuk ke arah matahari yang mulai tenggelam. "Ayo kita janji kalau libur lagi, kita kesini lagi. Bawa mainan baru, cerita baru, tawa baru." Dan mereka bertiga saling tos. "Janji." Tapi pas lagi asik janji-janji, dari kejauhan terdengar suara anak kecil teriak, "Itu ondel-ondel yang digigit kelomang kemarin ya?" Semua orang langsung nengok. Ternyata bocah kecil dari kelompok pengunjung lain yang sempat lihat kejadian lucu tadi pagi. Ondel-ondel langsung malu-malu sambil nutup muka pakai ember mainan. "Jangan viralin aku." Semua yang dengar langsung ketawa. Bahkan Stitch sampai gelinding di pasir saking ngakaknya. "Cimug, kamu bakal trending, bro." Dan begitulah, hari itu ditutup dengan tawa paling tulus dari bibir semua yang hadir. Mereka melangkah pelan meninggalkan pantai, dengan jejak kaki kecil dan besar yang perlahan terhapus ombak. Tapi jejak keceriaan mereka akan selalu tertinggal di hati semua yang menyaksikannya. Nah teman-teman, itulah cerita gokil dan penuh keceriaan dari Pantai Landes NPIK 2 hari ini. Gimana? Kalian ketawa nggak ngebayangin ondel-ondel digigit kelomang terus malah dijadiin drama? Atau Stitch yang sok jadi ninja penyelamat topi? Hihi, seru banget ya. Jangan lupa, kalau kalian suka sama cerita ini, klik like, tulis pendapat kalian di komentar, dan tentunya subscribe biar nggak ketinggalan cerita gokil lainnya dari ondel-ondel, Annie, dan Stitch. Yuk tulis sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya di kolom komentar. Dan kasih tahu juga kalian nonton dari daerah mana ya. Karena siapa tahu next cerita kita datengin ke kota kalian. Hehe, wajah tersenyum dengan mata bentuk hati. Sampai ketemu di petualangan berikutnya yang lebih seru, lebih gokil, dan pastinya lebih ngakak. Assalamualaikum teman-teman. Daah. Pompa konveti tanda melambaikan tangan gelombang air.